Balik lagi di channel Yuzon Indonesia bareng gue Yudi Agustia. Dan sekarang di samping gue sudah ada all new Civic RS. Ya, generasi ke-11 dari Civic ini sekarang sudah rilis di Indonesia. Dan kita akan bahas apakah sedan ini akan sanggup untuk menyaingi pesaing-pesaingnya. Langsung aja simak video ini. Nah, sekarang langsung kita bahas untuk tampilan depannya. Nah, seperti yang kita lihat, gua sih lebih suka untuk all new Civic ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kenapa? Ini lebih elegan, lebih sederhana kalau gue bilang ya. Seperti yang terlihat di depan ini. Yang pertama menarik perhatian gue adalah ini nih. Ini lampu utamanya, headlampnya sudah LED dan bentuknya ini yang menarik perhatian, menyiku. Ini mungkin bentuk baru dari headlamp dari Honda ini. Kemudian di sini ada emblem RS dan juga grillnya ke bawah ini ya seperti simpel tapi menurut gua keren ya, tidak seperti generasi sebelumnya. Dan sekarang di bagian samping kita lihat bahwa unsur sederhana ataupun tampilan sederhana masih terlihat di bagian samping ini, tidak seperti generasi sebelumnya dengan tampilan ban 215/50 ring 17. Ini gua rasa ini cukup banget dengan velgnya yang full black ya. Ini berkesan lebih sederhana tapi sporty kalau menurut gua ya. Dan juga di sini dipadukan spionnya sudah warna black juga. Sementara di sebelah kiri spionnya itu ada kamera yang menandakan itu ada fitur lane watch-nya ya, yang termasuk ke dalam Honda Sensing. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, sementara di bagian belakang ini sudah kelihatan mulai rame, tapi masih terbilang simple sih. Kita lihat di sini ada ducktail atau spoiler yang menurut gue nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, tapi ini sangat menarik juga. Kemudian untuk lampu belakangnya, seperti yang gue bilang tadi, ternyata sama dengan di depan, ini bentuknya menyiku dan ini juga menambah keren kalau menurut gue. Lalu juga ada kamera belakang dan kemudian ada 1, 2, 3, 4 sensor parkir. Dan yang paling keren adalah ada dua buah knalpot. Langsung aja kita buka untuk bagasinya. Masih sistem pegas, nggak elektronik ya. Nah, ini bagian bagasinya cukup lega. Tapi kalau misalkan lo ngerasa bahwa bagasinya nggak cukup lega, ini sudah ada tuas untuk merebahkan jok yang ada di belakang ini, hingga lo bisa masukin banyak barang sampai tembus ke sana tuh. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Sebelum kita bahas untuk bagian kabinnya, interiornya, ada beberapa hal yang menarik juga. Kalau misalkan kita membeli Civic RS ini, kita bakalan dikasih dua kunci. Yang pertama, kunci seperti biasa ini juga bisa menyalakan menggunakan remote engine start untuk menyalakan mobil ini. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan kunci berbentuk kartu ini. Jadi kalau misalkan kita kehilangan atau tidak membawa kunci yang original ini, kita bisa menyalakan mobil ini menggunakan keycard ini atau smart keycard. Oke. Nah, kita langsung ke bagian interiornya. Kita mulai dari setirnya terlebih dahulu. Ini semuanya sudah full kulit, full leather, dengan ada motif jahitan merah ya di sininya. Ini baru terlihat RS Civic-nya ya. Nah, juga di sini ada motif piano black dan ini keren banget sih. Sementara kalau kita melihat di MID-nya di sini, ini sudah full TFT. Jadi layarnya sudah digital semuanya. Dan uniknya di sini juga kita bisa merubah tampilan atau display dengan menggunakan scrolling yang ada di setir sini, kiri dan kanan. Nah, ini keren sih. Beberapa informasi dan hal yang lainnya juga ada di sini. Nah, di sini ada engine start stop, kemudian juga di sini sebelah kanan ini ada quick access untuk fitur Honda Sensing. Oke, sekarang kita beranjak ke tengah. Nah, kalau generasi sebelumnya untuk head unitnya ini ya, itu bukan OM, dan sekarang Honda menyematkan head unit asli dari Honda ya. Layarnya 9 inci dan yang paling penting ini adalah sudah mendukung untuk Apple CarPlay dan juga Android Connection ya. Kemudian kita turun ke bagian bawahnya lagi. Nah, ini yang paling menarik juga perhatian dari gua, bahwa
Untuk sirkulasi AC-nya ini sudah ditutup dengan motif honeycomb atau sarang lebah ya. Ini keren sih. Dan untuk pengaturan atau buka tutupnya juga enak banget, nggak ringan, tapi berat, nggak terlalu berat sih. Tapi ada bunyi-bunyi klik klik klik, enak banget klik klik ya. Dan juga dibalut, dikombinasikan dengan piano black seperti ini. Putaran AC-nya juga terlihat lebih lebih elegan dan enak sih. Turun ke bawah lagi seperti biasa ada port USB, 2 port USB, kemudian juga ada 12 volt, lalu ada tempat untuk penyimpanan tapi belum bisa untuk wireless charging di sini. Ke tengahnya di sini ini gue nggak tahu motif apa sih. Kasih komen kalau misalnya kalian tahu ini motifnya apa nih. Gue nggak tahu nih motifnya, tapi enak sih, dipegangnya enak. Sementara transmisinya juga masih sama, dan kemudian ada juga drive mode. Di sini ada 3 drive mode, ada normal, kemudian ada eco dan juga sport. Nah, lanjut lagi ada rem parking dan juga brake hold, 2 cup holder di sini, dan tempat penyimpanan barang juga nggak terlalu gede tapi cukup dalam sih. Oke, sementara joknya ini sudah kulit dengan dipadukan dengan bludru di sini, dan ada jahitan-jahitan merahnya yang menegaskan bahwa ini sporty juga ya. Dan sudah elektrik juga semuanya, pengaturannya sama, yang penumpang juga sama. Oh iya, gue lupa satu hal. Untuk setirnya nih sudah jelas, ini bisa tilt up dan teleskopik. Oke. Nah, sementara kita akan ngebahas di belakang. Oke, gue sudah ada di bangku kedua, baris kedua, dan seperti biasa Honda itu selalu menyematkan ruang ya untuk penumpang, dan ini benar-benar lega banget. Lihat jaraknya dari kepala gue sampai ke atap ini jauh, dan kaki lo juga bisa nyender dengan enak banget. Dan tak lupa sekarang sudah ada armrest ya dengan 2 cup holder di sini. Tapi yang nggak gue suka, ini nggak ke hold langsung aja, nah jatuh gitu. Entah kenapa ya. Kalau hold kan mungkin agak lebih enak gitu kan posisinya ini. Oke, depan kita sudah ada 2 port USB, jadi nggak bakalan rebutan untuk ngecas handphone, dan ada AC juga ya di sini. Oke, sebelum kita masuk ke mesin, gue bakal ngasih tahu bahwa di All New Civic RS ini sudah disematkan Honda Sensing. Itu terlihat juga ada fitur dari lane watch di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kalian mau belok kiri, kemudian sen kiri, itu tampilannya akan ada di layar, karena di sebelah kiri itu di spion ada kameranya ya. Dan juga seperti lihat di sini. Nah, ini merupakan kamera dari Honda Sensing gitu ya. Dan Honda Sensing tersebut juga di sini sudah disematkan ada CMBS, kemudian juga ada LCAS, kemudian juga ada cruise control with low speed follow gitu ya. Dan sekarang kita akan bahas untuk mesinnya. Oke, agak berat juga ya. Dan ini penampakan mesinnya seperti biasa. Honda tidak ada covernya, hanya ada peredamnya saja. Dan untuk mesinnya ini sama saja, 1500 cc, 1,5 liter DOHC iVTEC Turbo dengan tenaganya itu 178 dan torsinya itu 240 Nm. Dan yang pasti transmisinya juga sudah CVT. Dibanderol dengan harga 567 juta. Kalau menurut gua ini 50-50 sih, bisa kemahalan, bisa juga worth it. Kenapa? Dibilang kemahalan nggak tahu juga ya, karena gue belum nyobain atau test drive si all new Honda Civic RS ini. Tapi kalau misalkan dibilang kemurahan juga enggak lah ya. Ini di atas 500 juta. Nah, itu tadi bahasan gue tentang all new Honda Civic RS. Silakan bagi kalian yang punya opini, pendapat, komentar. Kalau ada salah-salah, gue koreksi aja di kolom komentar ya, yang banyak pokoknya. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Gue Yudi, tetap tonton video-video dari Yuzon Indonesia. Bye! Turbo
ya, dengan torsinya itu adalah 178 PS dan kebalik ya. Susah men.